itu yang membuat padahal masalah Lina saat itu tuh wah banyak banget. Tapi hiburan dia yaitu memberi, berbagi. Makanya hidup dia penuh kemudahan. sama Tetehku. Dan sekarang menjadi tokoh motivator dan dari dulu dia kayak gini. Ya, teman-teman, balik lagi kita bersama dengan Teh Feby dan Teh Lina. Ya. Kemarin waktu di Jogja tuh aku berkesan banget waktu lihat Teh Lina maju ke panggung. Belum ngomong udah nangis gitu ya. Jadi Sekarang aja mau nangis. Ya, gimana? mungkin di awal aku pengen tahu dulu ya, Teh Lina, Teh Feby dulu tuh gimana sih proses terjadinya persahabatannya itu seperti apa? Mungkin bisa ceritakan juga. Teteh itu sosok yang gimana gitu ya, kebrengsekannya atau Kayaknya nggak ada Nggak apa-apa. Kan selalu ada warna-warna tuh. Enggak, Tapi kayaknya emang nggak ada. Bercanda. Mungkin Teteh bisa mulai dari situ dulu ya. Nanti mungkin bisa langsung dialog sama Boleh. Teh Feby gitu ya terkait dengan acara kemarin. Monggo Teh Lina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk keluarga besar Ngaji Rasul Benar Revolution seluruh Indonesia dan dunia, kayaknya karena sudah di seluruh dunia. Masya Allah, terima kasih Mas Hendra dan Tetehku atas kesempatan yang diberikan. Masya Allah, sebetulnya semuanya berawal dari niat baik bahwa pertemuan aku sama Teh Feby juga Anak yatim. Kita karena disatukan sama anak yatim. Yayasan Mas. Peduli Anak Indonesia. Kita punya hobi yang sama. Betul. Dan Masya Allah pas waktu ketemu juga itu udah chemistry-nya udah kayak deket banget dan udah ngobrolin tentang bagaimana program kita untuk keliling untuk cari-cari anak yatim yang memang jarang tersentuh gitu. Karena memang dari situlah aku sama Teteh aku bilang, Teh kita ini yuk gitu pergi. Ya akhirnya udah sering komunikasi, sering ketemu. Hanya untuk masalah itu aja, keliling kemana, nyiapin apa gitu. Kayak gitu aja dari awalnya. Gitu, dan alhamdulillah ternyata terus ke panti jompo. Ngurusin nenek-nenek kakek-kakek sampai diajak ngobrol, akhirnya ketawa gitu. Teteh sih yang awalnya nyuruh ke panti jompo, aku kan awalnya nggak pernah ke panti jompo. Pas kata Teteh, coba deh Cina ini. Memang ya amazing ya, dari awalnya itu kayak kalau ke panti jompo jarang orang sentuh, mungkin karena buat apa sih ke nenek kakek. Iya, aku aja kayak males gitu kan. Iya, semua orang. Mending aku tolong dong kasihkan ke sana gitu ya. Ini datang sendiri. Iya. Memang dari awalnya juga nemenin. rata-rata luar biasa gitu. Pas ke sana juga kakek nenek tuh ya memang kadang-kadang kalau yang udah posisi panti jomponya yang kurang mampu tuh udah pasti bau macam-macam. Iya. Mungkin dari situ orang males. Mereka itu kan orang-orang yang kesepian, Mas. Kan Orang-orang banyak yang terbuang gitu loh. Iya. Jadi aku mikirnya gini, kenapa sih aku mau merelakan waktu, pikiran, tenaga ke panti jompo? Simple, Mas. Orang-orang di panti jompo rata-rata umurnya 80-90 tahun, udah deket mau meninggal. Pikiran aku simple, semoga di akhir hidup dia ada yang dia bisa kenang gitu. Iya banget. Bahwa ada seseorang yang merhatiin dia, ada seseorang yang sayang sama dia, ada seseorang yang nemenin dia ngomong. Biar pada saat dia meninggal tuh indah gitu kenangannya. Iya. Sesimpel itu. Jadi kalau aku ke Iya. panti jompo itu, nenek-nenek panti jompo aku ajak ke salon, Mas. Aku muliakan, aku ajak kerimbat, aku ajak sampai Diculik gitu. diculik. Iya. Aku izin bawa mereka ke salon. Dikerimbat. Enggak, kita keliling. Kerimbat, Sedang pedikur, sedang mendikur. Enggak, dia bilang gini, Feby ini aku udah meninggal, udah ada di surga atau aku masih ada? Iya benar. Kok kamu kayak ngajak aku ke surga? Aku seumur hidup gak pernah ngerasain salon gitu. Terus Tapi karena itu saking kebahagiaannya luar biasa. Aku nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Memberikan kesempatan seseorang yang sebentar lagi mau dipanggil, tapi memunculkan kebahagiaan di hati mereka. Bentar, sebelum ke Teh Lina nih. Iya. Ini penting nih. Ini ide bagus deh kayaknya. Aku tuh juga dulu aku ngebayangin kapan-kapan aku akan ajak Teteh keliling penjara gitu. Oke, Lembaga lapas. pemasyarakatan. Ya. Oh,
Teh mau nggak sesekali kita kunjung ke penjara? Mau banget teman-teman. Ayo. Silakan ada yang motivasi. Mereka yang kesepian. Dan Iya. perlu motivasi. Iya, perlu Sangat. banget itu. Lanjut Teh. Gimana Teh? Iya, dalam kehidupan ini yang bisa kita delivery tanpa uang itu kan cinta dan kebahagiaan bisa kita bagi, ya nggak? banget. Dan kalau aku boleh jujur ya, aku berteman sama Lina itu udah 20 tahun lebih dalam Iya. posisi yang bukan kayak sekarang. Dalam posisi yang kita dinamika. sama-sama susah. Wah, ada uang 100.000, Lin, punya uang nggak nih buat kamu 50, buat aku 50. Atau dia kadang, Teh punya uang, tiba-tiba transfer gitu. Itu tuh, itu tuh indah banget gitu. Atau kalau Lina lagi di mana, Lina itu villa daripada ini sewain aja, kamu nginep di aku gitu. Atau kebalikannya kayak gitu. Karena kita udah sama satu rasa di adik-adik yatim itu. Dan Lina ini extraordinary, Mas Hendra. Itu dia bisa ya, pada saat titik terendah dalam kehidupan aku, dia ngajak ke supermarket, dia belanja ini itu, Teh belanja aja. Dan semua bilnya dia yang bayar. Belum sebenarnya. Kayaknya aku nggak bisa ketemu temen lain seindah dia deh. Oh, sama. Aku sampai Makanya begini. Aduh, ya Allah, gak bisa berkata-kata. Jadi tapi melihat Teteh di posisi saat ini bisa mengayomi banyak orang, bisa menginspirasi banyak orang. Dari apa yang ditabur Teteh dari dulu itu sangat pantas ya Teh Lina ya. Sangat. Jadi waktu dari dulu tuh kan kayak namanya kita kan suka up and down ya dalam rumah kehidupan. ngontrak. Tadinya semangat dia, pokoknya jangan putus asa. Memang dari dulu tuh kayak begitu. Dan selalu cari curhatan orang-orang, temannya, sahabatnya, semuanya. Aku apalagi. Terus udah gitu kan kita ada buka yayasan bareng kan sama koperasi bareng namanya Lumbung Indonesia. Di sini pencetusnya Bantuin bareng-bareng. UMKM Kita apa jualan. ya namanya bantuin UMKM. Jualan waktu Covid ya. Masa Covid itu Iya. loh, teman-teman Kita pada apa jatuh ya di teh PHK. namanya gitu, apa kan gimana lumbung Indonesia gitu kan. Ya udah kita bikin yayasan koperasi untuk menaungi di sini. Covid tuh kan orang kosong ya, pikir udah ngumpulin aja semua, jadi orang lagi lockdown itu semua aku ngumpulin di sini UMKM, kita bareng Ada jualan semangati apa? sok jualan apa sini dijualin semuanya gitu. Alhamdulillah mereka yang tadinya mungkin nggak bisa makan. Terus juga ada yang memang putus asa, dia kan hanya jualan gorengan pas waktu itu tidak boleh. Jadi kita akhirnya memasarkan lewat grup-grup kayak organisasi lembaga gitu kan. Aku bilang Teh, ya udah Teh kita coba bina UMKM, sampai dari Teteh tuh bantu dari orang yang benar-benar dia Nggak bisa. produknya juga jangan kayak gini, kata Teh, packingnya itu supaya menarik tuh begini. Dia bilang Teh Enggak, dari dulu ekspresif gitu ya. kayak gitu. Jadi kalau gitu Teh, gak boleh begini, harus begini, nanti pasti sukses. Dia bilang, oh tapi channel nggak ada modal berapa, itu kan. Ya udah, aku juga nggak ada, tapi kan bisa aja nanti kalau dengan teman-teman. Kadang-kadang Kita dari uang Teteh catet sendiri kita gitu catat. keperluannya. Nah, ini berapa? Akhirnya dari teman-teman Teteh pesan, boleh do ini bantu segala macam. Jadi banyak sekali yang UMKM dari betul-betul tidak ada modal, tidak ada packaging, tapi dia punya kemampuan, tapi dites kan. Iya. Makanan ini Terus kita manggil chef ya. chef-nya tuh chef Erik, temennya Teh Febi Test foodin si mereka-mereka yang dari gitu sih. Enhai. Produknya tuh dibikin layak. Kalau Lina tuh punya jaringan tanpa batas deh. Jadi dia berteman, jaringannya luas. Jadi si produk UMKM itu dikenal-kenal. Dia bawa tuh mobilnya isinya produk UMKM semua. mobil isinya makanan UMKM. Makanan UMKM. Akhirnya temen-temen Keliling pada beli gitu. Lina tuh luar biasa sih. Berarti ke depan bisa dilibatin NR Slim sama NR Ih, Plus ya Teh? yes. Oh bisa banget. banget. Itu udah pas. Masya Allah. Gitu. Jadi Itu kisah aku sama Lina tuh mesra banget sih. Lina tahu banget pada saat aku menikah 5 tahun kosong. Dan aku udah di titik kayaknya gue gak punya anak deh nih. Yang nangis dia. Giliran aku Dia yang apa? menyemangati. Dia apa coba? Teteh beli test pack ya. Test pack dia yang beliin. Gue yang nikah dia yang beli test pack. Teteh pakai test pack ya. Ayo teteh harus pakai test pack gitu kan. Terus aku udah mulai ngerti kan, rilis Quantum Jam tuh udah mulai ngerti. Akhirnya
Teh, pokoknya nanti tes pack Teteh di rumah aku ya. Ada di rumah dia di Dago Pakar yang lama tuh. Pas aku tes pack pagi-pagi, garis 2 Ndra. Pertama kali yang aku kasih tahu Bener otomatis dia kan. Dia ngelihat garis 2 dia nangis. Kayak dia yang hamil. Gitu. Sekali seorang ibu lama mengharapkan cucu. Iya, kayak dia yang hamil. Gaya garis Sampai 2 suster dokternya selamat ya Bu, selamatnya ke sini bukan lah saya yang hamil. Terus kan kita ke rumah sakit Boromius ya. Iya. Ayo teh. Oh dia langsung bawa mobil kan, dia nyetir tuh keren banget lah. Gue disupir gitu. Perasaan gue yang garis 2 kenapa dia yang exciting. Selamat ya Bu. Oh terima kasih. Nah, ke rumah sakit Boromius Mindra, kan dia yang nangis-nangis kan. Gitu. Otomatis si dokter sama susternya kan juga nggak tahu itu urin siapa gitu kan. Akhirnya dia maju, jadi gimana katanya. Langsung dokternya sama susternya bilang, selamat ya Bu. Makasih ya Bu. Ya, hamilnya teh tapi anak teh hidup. Masya Allah, itu indah sih Mas. Sebelum dilanjut nih, ada teman tanya namanya Lucky. Gimana Ya. nih caranya bisa jadi baik kayak mereka berdua kayak gitu gimana gitu? Oh, ya Allah. Jadi baik ini. Sebenarnya dari rasa. Kan kalau ngaji roso kita kan Indonesia apa Roso. barat rasa ya. Ngaji rasa itu yang membuat kita tuh jadi kalau kata Teteh tuh frekuensi energinya itu kayak ingin berbuat aja, kayaknya kalau hari ini tidak berbuat sesuatu kayak ada yang kurang resah gitu. Jadi kadang-kadang kita pergi sendiri ngapain keliling cari pemulung, dibagi apa aja yang bisa dibagi. Mie kek gitu, mie kan 3 biji paling 10.000 misalnya. Ya, terus kadang-kadang mereka perlu nuhun nih. Rasa itu yang membuat kita tuh kayak nagih untuk Melakukan lagi. Iya, melakukan lagi. Di situ tuh jadi mood Bagus gitu. tuh buat inspirasi buat teman-teman ya. Jadi nggak perlu Iya. ngasih uang, ngasih mie lah 3 Iya. bungkus. Iya, 5 Saat bungkus. dia mengucapkan rasa terima kasih itu, Bener. yang kita dapat feel itu ya, Teh, ya. Hatur nuhun. Jadi di situ tuh jadi kayak kita berguna banget ya gitu. Nah itu. Itu yang membuat pengen Padahal begitu. masalah Lina saat itu tuh wah banyak banget. Tapi hiburan dia yaitu memberi, berbagi. Makanya hidup dia penuh kemudahan. sama Tetehku dan sengagrang menjadi tokoh motivator dari dulu kayak gini. Cuma sekarang viral aja gitu. Kalau dulu kan nggak ada viral, nggak bisa mana kita YouTube kayak gitu ya, nggak ngerti. Megang sosmed. Kayaknya kalau udah kita ini udah ribuan konten juga, kayaknya udah bisa kirim ngaji roso. Kita belum kenal. Aduh, sebelum Kemarin dirimu, Dina, itu kan sempat bawa keluarga besar deh Iya. kayaknya. iya Acara papa mama. Kenapa mau menghadirkan mereka ke acara itu? Apa rasanya waktu itu? Jadi memang pertama papa mama tuh deket sama Teteh, tahu bahwa kedekatan kami tuh udah kayak kakak beradik, bahkan kadang-kadang lebih dari kakak beradik ya gitu. Jadi betul-betul kata papa mama tahu nggak, Teteh udah sukses banget, jadi orang terkenal. Masanya kata papa teh nyakit tuh cina, kata mama teh atuh cina alus jadi sukses cina tuh papa mama mau lihat cina. Iya tuh Pak, YouTube-nya kan dikirim. Aduh cina ini mah jutaan yang nonton cina gitu reviewnya. Iya Pak, bener kata papa harus ketemu ini di Anti PB di Jogja diundang. Ya udah cina gitu, alhamdulillah itu karena kedekatan kami, papa mama juga seperti halnya aku deket sama mama ya, sama almarhum papa juga gitu. Jadi kayak kita tuh papa mama tuh seneng banget pas di sana juga sampai bilang gak nyangkanya cina Teh Febi seperti ini. Saya bilang bener cina diangkat derajatnya teh bener-bener katanya. Ada memang bager cina kata si papa teh ya, baut bahasa Sunda ya. Bager pisan atau Teh Febi mah cina karena tahu kan kan kita kadang-kadang kedekatan pertemanan tuh ada kadarnya ya. Ya udah unlimited kan gitu. Tahu bahwa aku tuh kemana ngelahirin aja aku selalu di sampingnya, alhamdulillah. Berusaha untuk di sampingnya. Paling riuh. Teh sakit nggak dipijitin sama dia? Kaki dipijitin. Dia jangan nangis. Itu mah luar biasa lah. Apa pesan yang ingin Teteh sampaikan Lina? Kan tadi awalnya Teh Lina itu kan berbagai macam problematika hidup itu menimpa beliau, nggak ada yes nggak banget. berkesudahan gitu kira-kira Iya, ya. iya. Tapi terus kemudian ada kegiatan-kegiatan
membuat kebaikan-kebaikan kecil, bagi nasi lah, bagi apa itu namanya sembako lah, bagi beras, bagi super mie segala macam gitu. Terus kemudian hidupnya berubah gitu. Mungkin bisa dijelaskan dalam perspektif Bandeng Revolusi. Lina ini termasuk orang yang banyak dicintai banyak orang. Jadi bawaannya orang kalau ketemu dia kayak pengen ngasih peluang bisnis gitu. Maksudnya dicintai pacarnya banyak? Enggak, sama siapapun teman-teman perempuan dia. Teman-teman perempuan dia tuh selalu kayak ngasih peluang-peluang gitu. Dia penuh dengan kemudahan-kemudahan sebenarnya. Nah, sebenarnya aku ada momen lost contact sama dia. Itu momen batch 1, 2, 3, 4, 5. Lina batch berapa ya? 12. Tuh batch 12 sampai batch 11 aku lose contact sama dia. Gak cerita. Aku sama sekali nggak cerita apapun sama dia saat itu, karena kan memang aku juga pindah ke Jakarta kan sama suamiku, jadi kita sempet lost aja tuh sejak pernikahan tuh aku lost kontak gitu sampai pada akhirnya batch 11 menuju ke 12 aku inget lagi, Lina apa kabar ya gitu, karena selama ini yang aku lihat ini yang kurang dari Lina cuma cerita bagaimana dia duduk untuk rilis gitu. Untuk sisi tabungan semesta kayaknya dia udah luber. Udah luber, udah banyak gitu. Tapi yang belumnya ini adalah cerita di mana dia duduk sama rasanya, sama lapisan emosinya, dia duduk dan dia harus mengizinkan itu, dia terima, dia alirkan, dia lepaskan. Nah, ketika pada akhirnya aku berpikir kayaknya aku harus komunikasi sama Lina, tapi sebelum aku mau memulai komunikasi, Lina duluan ya yang ngobrol ya. Teteh, aku bilang tak ada yang mau aku cerita belum. Apa gitu kan, sempet nanyain dulu kelas, baru akhirnya tersampailah poin di mana Lina ikut kelas gitu. Di situ dia kaget gitu, karena aku memang nggak pernah cerita. Kaget, karena nggak tahu gitu bahwa materinya sedalam ini gitu. Memang aku bilang ya Allah, aku bisa sampai berapa ribu? Kapan teteh mulainya? Aku nggak tahu. Aku bilang aku mau ikut, kata aku tuh yang Abundance 12 itu kan masih online ya. Iya, Abundance Revolution. Itu belum apa-apa, aku udah ya Allah. Bener-bener takjub, bangga gimana ya, saking bahagianya tuh kan kadang kita meluapkan dengan rasa bahagia tuh kayak aduh, bontinti menangis tuh karena ya Allah kok Allah tuh begitu gimana ya, karena kan tahu benar-benar dinamikanya, tahu minusnya. Lina ini adalah salah satu orang yang sangat tahu banget titik terendah aku kayak apa tuh, dia sangat tahu stresnya aku, kalutnya aku, bingungnya aku, tapi tetap selalu tenang. Makanya itu yang di atas rata-rata orang ya mungkin ya. Jadi apa ya, selalu lagi masalah besar padahal dalam posisi sangat genting lah kalau di ini mas, sampai ya posisi yang benar-benar situasi kondisi kontrakan mau habis. Aku nggak tega aku ngomong gitu. Iya, kontrak habis. Udah harus ada uang lagi. Terus kadang-kadang buat susu juga gitu. Iya. Tapi waktu itu tadinya juga belum banyak uang. Enggak, sama. Kita sama. Boro-boro. Kita kontrak bareng. Iya, kita pernah tinggal serumah bareng. Berapa kali? Pindah lagi, saking kita lagi. cari yang ini. Saya bilang teh, insya Allah ya nanti kapannya kita bisa punya rumah, pasti. Tapi dalam posisinya tenangnya itu yang di atas rata-rata, kita kan udah panik gitu. Jadi cuman gini, tahu nggak ini bocoran nih. Jadi teh itu, kalau abis ke developer mana sholat, kan kalau sholat itu sajadah pastinya. Di sampingnya tuh ada tasbih, ada Al-Quran, ada foto rumah, ada foto mobil. Teh itu apa yang di print-print? Ya kan kalau kayak gini tuh berdoa tuh harus dibayangkan. Sampai Ka'bah tanah sucinya juga ada. Oh gitu caranya. Kan kalau kita kok kepikiran di print gitu ya juga sih. Nah itu mungkin dari awal kuantum jam karena dibayang-bayangin kan orang itu nggak paham gitu kan ya metode itu tuh. Jadi aku lihat teh udah dari zaman puluhan tahun, dari 20 tahun itu seperti itu. Ini begini ya tercapai satu-satu gitu kan. Ya Allah, aku bilang teh, iya juga ya, segala sesuatu apa yang dibanggakan bakal terjadi. Walaupun kesannya, asa nggak mungkin, kapan sih? Kan di rumahnya kan ternyata Allah tuh maha baik gitu. Ternyata itu. Prasangka baik terhadap Allah di atas rata-rata. Itu dan ketenangan teteh itu yang di atas rata-rata juga. Jadi orang lagi genting, diam. Enggak, pasti beres, insya Allah. Itu teh udah lagi. Bisa kok. Aku kan yang riwahnya biasanya. Teteh, enggak, pasti bisa. Artinya kan dia off the top ya, bahwa ketika dia ngomong kalau misalnya
tidak penting kemudian peristiwanya apa, realitanya bagaimana, yang penting lah respon kita terhadap fakta itu sudah beliau lakukan beberapa puluh tahun yang lalu. Iya. Gitu. Dan memang selain Teteh kan, aku kan nggak ngerti Teteh tuh karena karakternya lain ya. Aku kan nggak seumur-umur nggak pernah lihat karakter kayak Teteh. Ternyata Teteh tuh belajar filsafat, ya kan? Terus sampai Mama juga belajar, terus Feby teh cina katanya filsafat. Ada yang setuju aku belajar filsafat, Papa nggak setuju, Mama nggak setuju. Soalnya takut meninggalkan dunia, apa maksudnya? Iya. Padahal mah dunia Terlalu muda katanya untuk belajar itu, tapi dorongan untuk belajarnya tuh kuat gitu. Aku nggak bisa menghindar dari itu. Banyak yang tanya kemarin juga pas dari reuni Abundance di Yogyakarta, kan semenjak aku ke atas kan ketemu di toilet, kok bisa kenal TVB itu gimana, kayak gimana karakternya? Dari dulu kayak begitu Ibu, kata saya pas saksi hidup. Saya bilang saksi hidup, wallahi memang dia begitu kata aku tuh. Dan wajar gitu, sangat wajar. Karena memang Allah tuh pantaskan, karena memang udah saatnya waktunya Teteh. Terus aku bilang memang TVB juga belum filsafat. Cina filsafat putusan dalam, cina ngomongnya dalam. Berapa? 15 tahun ada kali lebih kayaknya sampai sekarang kata aku tuh. Terus memang TVB aku bilang kayak gitu kata aku tuh. Jadi kagetnya sekarang gitu kok begitu Allah gitu, maksudnya sampai merinding dari lihat banner dari awal pas masuk gitu. Banner TVB sampai dari luar negeri pun, dari Swiss datang hanya untuk karena pengen peluk. Iya, pengen peluk. Dan ternyata tentang rasa ngaji Roso itu ya penting, karena bukan apa-apa, kita perlu itu, kebahagiaan itu kan dari rasa gitu, dari Roso kan gitu. Tapi karena suka berbuat baik ya, Telina sama TVB ini kan bersinergi terus, berkolaborasi, berbuat baik bareng-bareng gitu. Ada nggak masa kecil dari Teteh yang itu kemudian benar-benar merasa kekurangan, dan di situ tuh kayak terasa ada dendam positif, nanti aku kalau jadi orang dewasa sukses, aku akan senantiasa berbuat baik. Ada nggak masa gitu? Ada. Jadi waktu pas kecil itu, jadi kan posisinya sama lah kita, apalagi orang tua pernah merasakan bangkrut dari usaha. Kita dari situ keluarga aja boro-boro ada yang mau, jangankan bantu untuk datang juga, pasti cina itu mah mau minta tolong cina gitu, pinjam kasih lah, pernah mengalami hal seperti itu. Tapi aku dalam hati kecil gitu, ya Allah izinkan saya untuk bisa membahagiakan papa mama, untuk bisa dihormati, untuk bisa mengangkat derajat. Saya nggak mau gitu orang tua saya dilakukan seperti itu karena gara-gara uang gitu kan, karena kita ke ekonomi yang mungkin ini. Dari situlah saya bilang, ya Allah saya pasti sukses, saya punya sesuatu, ingin membahagiakan papa mama sepanjang aku mampu gitu. Jadi memang, dan aku dan Teteh itu sama, ke orang tuanya juga kayak gitu. Jadi kayak lebih baik gak ada uang lah, kasih sebuah gitu istilahnya. Kenapa aku coba tanya itu gitu, karena aku juga mengalaminya. Kita bertiga lah. Nah, Teteh apa moral story dari kisahnya Telina dan Teteh sendiri, apa moral story yang bisa diambil buat sahabat semuanya Teteh? Kalian berdua memang harus mengalami pengalaman jiwa seperti itu untuk pada akhirnya lahir peka untuk bisa menolong banyak orang. Karena tanpa penggodokan kuliah kehidupan seperti itu, rasanya nggak akan sampai ke hati kita semua gitu. Ke hati Mas Hendra, ke hati Telina, ke hati aku. Perjalanan kisah kecilku pun pahit dan perih gitu. Waktu itu mau ada berenang nih Telina, anak sekolah kelas 3. Aku nggak punya uang, mau berenang. Bayarnya waktu itu cuma 500 perak Mas. Teman-teman udah daftar bayar, aku nggak punya uang. Yang aku lakukan Feby kecil itu adalah jalan kaki. Jalan kaki sepanjang jalan Pasar Rumput kalau nggak salah Jakarta Selatan. Dan aku selalu nyari jalanan ke bawah untuk semoga ketemu uang 500-an. Untuk berharap bisa nemu duit di jalanan Feby kecil, hitam gitu ya. Kurus kan ya. Geseng gitu. Itu jalan gitu. Papa mama cerai. Ini mama papaku aja nggak tahu cerita ini. Oh ya Allah. Itu aku alami. Jadi aku nyari, kali aja aku dapat uang nih, nemu entah 500-an berapa aku kumpulin, nemu satu pungut, itu aku alami. Dan di situ rasanya, dirasa hati aku kayak gini ya rasanya. Di situ aku berpikir, ya Allah yang maha baik, suatu saat aku diberikan rezeki, aku mau menolong orang-orang yang rasanya seperti aku. Bismillah.
mau meluk rasa yang seperti aku pernah rasain, kayak gini nih rasanya gitu. Itu sebabnya kalau kita berdua punya uang pasti deh beli beras taruh di mobil ntar dibagiin gitu, beli Indomie taruh di mobil ntar dibagiin, karena itu udah Lama-lama melekat jadi gitu terbiasa, rasa. bahkan kita yang butuh, bukan orang lain yang butuh. Iya, betul. Malah bilang terima kasih, enggak kita bilang terima kasih ya. Jadi bingung sampai ada yang bingung. Jadi kenapa jadi begini? Bukan Bapak yang terima kasih. Saya yang terima kasih Pak. ketemu Bapak sama Ibu. Oh gitu, Cina. Begini. Sampai bingung badan. Justru kita yang butuh. Pemulung kan gak selalu ada. Kadang ini itu kita kasih. Karena belum tentu kita keliling lagi ketemu lagi kan. Kita makasih ya. Enggak, saya yang makasih, Cina. Enggak, saya yang makasih. Sampai makasih aja rebutan, Cina. State of mind-nya apa sih pada saat kemudian kita memberikan sesuatu yang kita punya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan itu? Karena tidak sedikit teman-teman itu pada saat memberi itu kan, aduh ini berkurang nih. Mudah-mudahan aku setelah memberi nanti segera dilipat gandakan. Nah, gimana bisa bercerita? Teteh. Nggak ada kepikiran sih untuk melipat gandakan. Itu natural lahir kepekaan yang ngerasa cinta aja sama dia yang butuh pertolongan. Jadi dorongannya itu dorongan cinta yang besar gitu untuk membahagiakan orang itu. Kayaknya orang itu kalau dikasih beras kayaknya bahagia deh tuh pasti. Jadi kita gitu. tuh jadi ikut bahagia. Ikut bahagia kan, ketularan. Jadi itu kayak Energinya kali ya. alirannya nggak bisa dibendung, dia mau ngalir, dia mau lewat gitu. Jadi aku sama Lina udah pada satu titik menyadari bahwa Allah tuh ada di dalam rasa dan dia mau berbuat lewat tubuh kita. Iya. Jadi jembatan kebaikan lah ibaratnya kayak gitu. Hanya dipakai aja gitu. Iya. Hanya dipakai untuk lewat. Bukankah hari-hari kita itu hanya diizinkan untuk menyaksikan sifat-sifat Allah itu pada saat kita memberi? Bukankah Ya Rohim. tangan ini gerakan tangannya? Iya. Mulut Betul. ini ibu bapak sehat ya, semoga bisa bermanfaat apa yang diterima dalam donasi ini. Suara di mulut ini juga suaranya. Kita tuh cuma kayak diizinkan untuk menyaksikan sifat-sifat ini tuh terdelivery gitu loh. Itu indah banget sih. Dari situ yang menerimanya juga merasa bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Oh iya ya, ternyata Ternyata Tuhan tidak cuti ya. tidak cuti. Pertolongan itu dekat gitu. Iya, dan tidak pernah tidur ya Allah. Maha pengasih lagi maha penyayang. Unik sih. Jadi persahabatan. berbagi itu dalam titik memang bukan ingin sesuatu hal yang kita terima, tapi butuh kebutuhan. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Iya. sebagai closing gitu ya Teh. Ya. Sekarang kan Teh Lina itu kan sudah ibaratnya di posisi mapan, Iya. suami juga tampan. Aduh, masya Allah. Kan masuk di kelihatan sini. baik banget kan Oh. orangnya gitu. Di atas rata-rata juga. Sabaran. Namanya dia tahan banting dia. tahan banting. Nah, di posisi Henry banget dia. Iya, betul. di posisi seperti ini, apa sih yang bisa Teteh kasih triks ya buat saudara-saudara kita yang masih dalam perjuangan yang kesedihan teramat sangat dalam konteks relationship, dalam konteks finansial dan lain sebagainya dan seterusnya. Apa saran yang bisa Teteh kasih buat teman-teman Ngaji Rasul semuanya? Apa sayang? Enggak, Teteh dulu. Lina. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh Teh Febi dalam setiap apa yang disampaikan itu adalah perjalanan hidup yang memang sudah dilalui dan itu menjadi contoh. Artinya setiap apa yang diucapkan, apa yang diniatkan, apa yang disampaikan itu atau betul-betul dari rasa. Dari rasa tumbuh ke dalam pikiran yang akhirnya menimbulkan sikap dan perbuatan baik. Jadi memang penting untuk memaintain rasa, penting untuk menjaga rasa. Dari situlah kita bisa menjaga lisan dan sikap dan pikiran kita. Jadi memang tema yang Ngaji Rasul sampaikan itu seperti kita ngaji rasa gitu di versi Sunda. Itu memang betul-betul kita dari situ kita bisa belajar untuk bisa men-set up sesuatu di dalam tubuh kita adalah semua dari rasa. Ingin berbagi, ingin mencintai, ingin memberikan sesuatu kebaikan, itu semua dari rasa. Akhirnya timbul dari tindakan kan. Nah dari situlah kita
awali dulu dari yang teteh ajarkan, dari rasa itu akan timbul menjadi kenyataan, dari pikiran akan menjadi kenyataan. Dari situlah semuanya akan tercapai. Itulah yang aku teliti dari pembelajaran TFEB yang disampaikan selama ini, yang mungkin sampai banyak terasa itu karena dari frekuensi hati, pikiran, raga, nyawa, dan rasa menjadi satu. Jadi dalam ibadah pun dengan raga, nyawa, dan rasa menjadi satu, insya Allah akan sempurna. Jadi akan terjadi keajaiban-keajaiban yang mujizat itu karena dari kesatuan raga, nyawa, dan rasa menjadi satu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Semoga menjadi motivasi, inspirasi, dan kebaikan untuk semua. Keren, Ustaz Amin. Dina ya. Amin. Iya, betul. Berikutnya ini buka kelas. Udah keren. Asisten. Iya. Jadi dalam kehidupan ini hanya cerita tentang pantulan semua rasa di dalam hatimu. Semua memori-memori, file-file masa kecilmu, dia tersimpan dan nggak hilang dia. Nah, semua rasa-rasa itu dia punya begitu banyak warna, spektrum rasanya tuh banyak. Ketika kamu sambut dan terima rasa itu, dia mengalir, flowing ke yang tanpa batas. Tapi ketika kamu tolak itu dalam situasi yang kamu tidak menyadari bahwa itu juga cinta, itu yang looping. Nah, teman-teman yang belum punya pasangan atau masih dalam perjuangan atau masih merasa bahwa kehidupan ini belum nyaman dia rasakan, itu artinya tubuhnya lagi sedang belum selaras, Mas Hendra, sama kelimpahan dan kesejatiannya. Karena tujuan hidup kita, kembali lagi aku ceritakan, tujuan hidup kita itu adalah, boleh nggak Telina dan teman-teman semua terbuka pada sebuah fakta bahwa ini kelimpahan dan kebahagiaan, kebebasan naturalnya kamu tuh nunggu kamu balik sini gitu loh. Nunggu kamu pulang karena inilah kamu, inilah dirimu. Nggak usah khawatir, nggak usah takut sama kehidupan ini. Dari manapun kamu beranjak gitu ya, mau dari titik nol, mau dari titik PR atau apapun itu, kamu sudah berada di dalam kelimpahan gitu. Sadari bahwa di dalam tubuh kita ada yang tanpa batas, di luar tubuh kita ada yang tanpa batas. Kita tuh ada di dalam kelimpahan tanpa batas. Ibarat kalau kayak cerita kartun Donald Duck, ada paman Gober yang kaya. Dia ceritanya lagi di gudang uang nih. Dia menyelam di gudang uang dan dia tenggelam di gudang uang. Lalu dia bilang, tolong saya butuh uang. Kurang lebih kayak gitu. Kita ini ada di dalam kelimpahan. Kenapa pada akhirnya mengeluh? Kenapa pada akhirnya ada sesuatu yang nggak nyaman dalam kehidupan ini? Karena ada lapisan-lapisan yang bukan kamu, yang masih kamu pegangin dalam kemelekatan. Yang bukan kamu ini, izinkan kamu terima, izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Jadi untuk semua teman-teman yang belum ada jodoh, masih berjuang, duduk dulu sama semua cerita dan file-file di dalam dirimu, beresin itu, buat itu indah, buat itu rapih. Pantulan berikutnya pasti akan indah sesuai cerminan dalamanmu. Masya Allah, Mas. Terima kasih banyak Teh Febi, Teh Dina ya. Kalau jadi booster. Booster ya. Booster ini mah dari dulu booster. Jadi kalau nih ceng gitu. Alhamdulillah. Teh Dina mau kasih pesan apa atas berpulangnya suami tercinta? Aku yakin Henry itu adalah orang yang betul-betul kayak mencintai lahir batin dunia akhiratnya, karena dari awal itu Teteh juga kan nggak mudah untuk, mungkin banyak yang mau dekat gitu, tapi Henry itu tipe yang kayak malah nggak banyak diam, terus juga sebenarnya bukan tipe aku cina awalnya kan. Aku bilang Teteh jangan tipe-tipe gitu, kata aku tuh kan kalau namanya kebaikan nanti juga cinta sendiri ya kali ya cina, tapi betul-betul pas iya ya Allah cina bener dia pria yang luar biasa katanya. Dan aku tuh
makanya kaget karena begitu dia memuliakan Teteh gitu, sampai aku bilang, terima kasih ya udah sayang sama Teteh, sama Rara, sama Adam, dan ada Al kan yang bungsu. Aku bilang menjadi, itu mah kayak anak saya, Rara Adam bukan anak saya. Juga sampai dari awal ketemu juga, ya Allah, jarang juga dapet pria yang seperti itu, bukan hanya sebagai bapak sambung, tapi betul-betul ayahnya Rara Adam aja gitu, sama ayahnya Al gitu. Sampai aku bilang, ini memang Allah tuh ya, kadang betul-betul mungkin untuk bisa mendapatkan sesuatu tuh benar-benar kita harus berjuang dulu gitu. Akhirnya alhamdulillah Allah juga izinkan Henry juga untuk seperti halnya, kan mendukung sekali ya. Orang idenya dari dia kok, ide dari dia membagikan. Maksudnya tuh kok bisa gitu tahu Teteh lagi posisi di atas sekali saat ini, berbagi untuk orang lain. Kayak yang ya udah saya ngalah aja ya Allah, biar dia fokus untuk ibadah. Dari kemarin aku bilang, ya Allah, ini kenapa Henry tuh kayak menyuruh Teteh syiar fokus untuk banyak orang. Karena Henry tuh kan kayak nggak bisa lepas dari Teteh kayak berapa menit aja di mana atau seperti apa, aku tahu begitu. Saking sedekatnya hampir 24 jam lebih lah gitu istilahnya bersama-sama. Dan kayak yang udah tahu Teteh settle, udah disettle kan, terus malah pindah ke Bandung, malah baru pindah, malah pergi gitu kan. Kayak ngebalikin lagi ke mama, so kamu fokus untuk umat gitu. Itu mah udah amal jariah, memang sudah Allah susun Teteh yang terbaik semuanya ya. Allah Akbar. Makasih Alin. Itu amal jariah insya Allah semuanya